perkuliahan itu tentu saja mau pakai nulis. Oh ya sudah. Itu getaran paksa karena getaran yang disebabkan adanya gaya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini, nah dalam getaran paksa itu sendiri nanti ada getaran tak teredam ya. Kemudian ada getaran yang teredam. Nah, dipaksa. Nah, untuk awalnya nanti walaupun dalam sistem itu ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Ini hanya sebuah tingkat teoritis saja gitu ya. Nanti, tapi dia lebih sederhana gitu ya untuk menggambarkan atau memvisualisasikan getaran tersebut. Nah, getaran tak teredam. Nah, getaran tak teredam itu nanti ya sama seperti getaran paksa itu gitu ya. Dia itu terus gitu ya. Karena nggak ada peredamnya gitu. Dan ini kan eh, nggak apa ya, ya dalam mesin itu harus diredam gitu ya. Jadi ada misal kayak di shock motor gitu ya, getarannya harus diredam. Nah, dengan adanya peredam maka lama kelamaan dia akan berhenti gerakannya itu. Ini yang getaran dengan teredam. Ini dua-duanya itu getaran paksa, tapi satunya tak teredam, satunya teredam. Pada dalam bahasa lebih kerennya. Nah, kemudian nanti dalam spektrumnya juga, nanti kalau dilihat dari inputnya, itu ada yang getaran itu linear. Linear itu maksudnya eh, input dan outputnya sama. Jadi input kalau gayanya sekian, kemudian nanti output getarannya sekian. Itu kan maksudnya linear, bisa dilihat. Ditambah getarannya maka spektrumnya bertambah, baik itu pegas dan linear. Kemudian nanti ada getaran non linear. Nah, ini karena bisa terjadi karena ada kerusakan. Biasanya getaran linear ini yang diharapkan ya di benda-benda yang ketika diuji tes prototipe produk yang baru itu pasti linear. Nah, kalau udah lama gitu ya dalam ada keausan, biasanya ini yang sering yang pernah saya temui itu misal dalam pompa misalnya bearingnya yang aus itu membuat getarannya nggak lagi non linear gitu ya, yang harusnya gaya sekian getarannya seperti itu malah kacau jadinya. Nah, kemudian getaran non linear itu sendiri ada yang deterministik. Nah, ini kebanyakannya getarannya itu non linear itu nanti deterministik. Nah, bagaimanapun dia non linear, dia itu sebenarnya punya periode tersendiri gitu ya. Nah, contoh misalnya ini kan non linear nih, dua-duanya di bawah itu. Acak kan gak linear, tapi ketika Anda amati untuk waktu yang tertentu ya, sekian waktu tertentu, maka Anda akan lihat oh, dia terjadi getaran yang amplitudenya tinggi itu di selang berapa detik gitu ya. Ada selang, oh setiap 1 detik dia bergetar. Mungkin Anda pernah mengamati itu di barang-barang yang tua di rumah Anda, misal kayak kipas angin gitu ya, misal kipas angin atau apalah yang bergerak di rumah Anda itu kadang dia itu bergerak atau berbunyi sendiri tapi punya waktu tertentu gitu ya karena adanya kerusakan itu. Nah, tapi kalau dia random ini mungkin sangat jarang terjadi gitu ya. Terjadi di mana setiap saat mau Anda perpanjang waktu pengamatannya tetap saja gitu ya, acak saja dia itu. Acak sampai ini jarang terjadi. Ini hanya teoritis juga gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin terjadi. Ini namanya getaran random, tidak terdeterministik. Nah, kemudian selanjutnya ini prosedur yang akan kita lalui tiap kali melakukan analisis getaran pada suatu sistem.
untuk diklat apa nih? Oh, Bapak izin keluar untuk diklat kembali. Maksudnya apa nih ya kira-kira? Ada teman yang tahu? Itu Pak Oleh, Pak. Oh, Pak Oleh tadi Iya, sempat tadi Pak masuk Oleh gitu ya? sempat gabung, iya, sempat Oh, gabung Pak. Iya Pak, Gua ada Pak kasih Oleh tahu Pak. tadi suruh absensi di kampus. oh gitu ya. Siap. Itu menit ke berapa? Pertemuan pertama, pertemuan kedua, Pak Oleh? Pertemuan kedua, Pak. Kedua Pak. Yang ini Pak, yang baru. Baru masuk tadi kayaknya. Oh, sebentar nih baru ya. Oke, baik dah. Zoom kedua. Ya, berarti maksudnya itu, oh ya, berarti nanti yang saya absen di sana ya, yang absenkan saya yang absenkan Pak Oleh di kampus itu saya gitu kali ya, kira-kira. Nah, baik. Jadi prosedur analisisnya itu sama, mirip dengan prosedur analisis di bidang-bidang keilmuan lain ya, di mekanika fluida, heat transfer, atau apalagi gitu ya, sama gitu ya, prosedurnya sama. Analisis getaran juga itu memiliki langkah-langkah gitu ya. Pertama tentu saja dalam teknisnya, setiap benda itu kita kalau dalam bahasa yang paling populer itu adalah kita melakukan free body diagram, diagram benda bebas. Nah di sini agak sedikit beda namanya nih, namanya pemodelan matematika gitu ya. Padahal sama dengan yang dimaksud dengan free body diagram itu gitu ya. Jadi di sana menggambarkan bagaimana hubungan antara apa yang kita analisis. Tadi masih ingat apa 3 komponen yang kita analisis tadi? Biar nggak ngantuk saya ajak ngobrol sedikit. 3 komponen getaran tadi apa saja? Oke, pegas, massa, dan peredam itu ya. Nah, kita tinggal menggambar gitu ya. Ini kan dicontohkan sebuah mesin penempa gitu ya. Jadi ada penempanya di sini gitu ya. Jadi ada sebuah, misal Anda mesin tempa besi lah. Nah, ini ada landasannya. Kemudian di sini dituliskan bahwa bantalannya itu memiliki elastisitas. Ya. Kemudian ada dia punya fondasi, nanti posisi landasan, kemudian dia punya ground atau soil atau apa ya, tempat dudukannya tanah lah gitu ya, atau tempat berpijaknya gitu. Nah, bahwa kalau Anda lihat di sini kan sama sekali Anda tidak melihat pegas, kemudian Anda tidak melihat yang namanya peredam gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita menganalisis sistem, ketika kita ingin menganalisis